Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Santoso. Saya dari mahasiswa Parlemen Universiti Surakarta. Di sini saya akan menanggapi mosi yang pertama, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, untuk yang pertama kita harus mengerti dulu Bank Sentral itu apa. Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor pertahanan, stabilitas keseluruhan. Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas keuangan serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan kebijakan yang dipandang memadai memaju inflasi sesuai dengan sasaran dan defisit transaksi berjalan pada level yang sehat. Artinya, Bank Sentral sendiri adalah bank yang sangat-sangat dibutuhkan di suatu negara. Dalam mosi ini, saya setuju dengan Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Artinya, Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan, serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Tingkat suku bunga kebijakan saat ini dipandang memadai untuk menjaga laju inflasi sesuai dengan sasaran defisit transaksi berjalan pada level yang sehat. Sementara itu, perekonomian domestik tetap tumbuh dengan struktur yang lebih berimbang. Artinya, Bank Sentral merupakan pengelola pemerintah yang menjaga stabilitas makroekonomi. Hubungan Indonesia dan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Artinya Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menata usaha serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah. Artinya dalam hal apapun Bank Sentral mengatur pengeluaran pemerintah di suatu negara. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Indonesia untuk atas penerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Kewajiban pemerintah untuk saat ini terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal tersebut pemerintah akan menerbitkan suatu surat utang negara atau SUN. Stabilitas sistem keuangan setiap negara merupakan hal yang sangat vital karena sistem ini mengatur alur transmisi kebijakan moneter. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan dengan normal. Artinya, Bank Sentral memang harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Dalam peran Bank Sentral menjaga sistem keuangan, yang pertama yaitu Bank Sentral bertugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Sentral juga dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan imbang. Apabila stabilitas moneter terganggu, maka menimbulkan dampak yang berimbang terhadap berbagai aspek ekonomi. Yang kedua, Bank Sentral memiliki peran yang terpenting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Artinya, di dalam sistem keuangan tersebut harus terdapat sistem yang sehat. Tidak ada uang-uang yang dibuang untuk kegiatan yang tidak berguna. Maka diciptakan di dalam hal tersebut, yaitu sistem keuangan akan diatur dalam pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila peserta sistem pembayaran mengalami gagal bayar maupun menimbulkan risiko yang mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Untuk mencegah hal tersebut, Bank Sentral mengembangkan mekanisme dan pengaturan. Bank Sentral menerapkan sistem pembayaran real time atau dikenal dengan real time gross settlement untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran tersebut. Dan yang keempat, Bank Sentral memiliki fungsi riset dan pemasaran. Dengan fungsi ini, Bank Sentral memiliki akses terhadap informasi-informasi yang beresiko bagi stabilitas keuangan. Lewat pemantauan, Bank Sentral dapat
memantau semua pengeluaran pemerintahan dengan mengatur semua sistem yang ada di dalamnya. Untuk yang kelima, fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort, yang merupakan peran bank sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsinya mencakup menyediakan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Dalam menjalankan fungsi sebagai lord, harus terhindar dari moral hazard. Maka dari itu perlu pertimbangan risiko sistematis dan persyaratan yang ketat. Artinya, bank sentral juga harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan juga sudah percaya, saya sangat setuju dengan ini. Karena jika semua jika dibatasi, akan pengeluaran semakin membengkak, pengeluaran semakin banyak di dalam setiap anggaran ataupun di dalam suatu negara tersebut. Maka bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang ada di dalam negara tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.